Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman umat Islam dan khususnya para helper Muhammad Qasim yang sangat terobsesi dengan mimpi-mimpi wangsit Muhammad Qasim, sangat penting untuk memahami konsep mimpi, bahwa mimpi yang bisa diambil pelajarannya adalah mimpi yang bermakna, yang bisa ditakwil, bukan mimpi wangsit. Kalau mimpi wangsit, ya ada juga pelajarannya, cuman dari siapa berasal. Kalau mimpi wangsit itu yang jelas berasal dari bangsa jin. Karena itu mimpi wangsit itu tidak perlu ditakwil-takwil lagi. Dia langsung menunjukkan pada suatu persoalan. Misalkan seseorang bermimpi, dalam mimpinya ada petunjuk supaya mendatangi sebuah pohon misalkan. Ketika bangun, dia langsung terobsesi untuk mendatangi sebuah pohon. Ternyata di pohon itu setelah dia datangi ada benda-benda keramat, dan ini ada, kisahnya ada. Ya persis seperti yang dialami oleh mimpi Muhammad Al-Qasim ini. Sedangkan mimpi yang benar, ru'ya as-sholihah, yaitu mimpi yang perlu ditakwil, di mana tidak semua orang bisa menakwilkannya, hanya orang-orang tertentu. Adapun mimpi para nabi adalah wahyu. Kata Rasul, ru'yal anbiya'i wahyun. Mimpi para nabi adalah wahyu. Sedangkan mimpi Muhammad Al-Qasim itu bukan wahyu. Terus kalau tidak mempercayai, apakah dia lantas dianggap zalim? Berarti di sini ada semacam pemaksaan secara halus untuk mempercayai mimpinya, dan ujung-ujungnya untuk mengkultus dirinya. Apalagi dia mengatasnamakan mimpi itu datang dari Allah, mimpi datang dari Rasulullah, yang ujung-ujung untuk mengkultus dirinya. Nah, di sini perlu kita memahami konsep-konsep mimpi yang benar adalah mimpi yang perlu ditakwil, bukan mimpi wangsit. Nah, di antara bentuk mimpi wangsit dari jin yang mengaku Allah dalam mimpinya Qasim ini, saya bacakan ya. Ini karena secara bahasa Indonesia. Pada bulan Februari 2015, Allah berkata dalam mimpinya Qasim, "Qasim, kamu adalah muslim terakhir dari umat Nabi Muhammad yang akan wafat di muka bumi ini." Wah, subhanallah. Ini tidak benar. Dan karena apa? Kalau dia dikatakan muslim yang terakhir, berarti Qasim akankah berumur panjang? Apakah dia akan berumur 100 tahun lebih atau 200 tahun lebih? Karena apa? Karena umat terakhir Rasulullah, yaitu ketika ada angin sejuk yang berhembus, kemudian sisa-sisa umat Islam yang masih ada itu dihembus oleh angin, kemudian dicabut ruhnya. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, umur umat Islam yaitu batasannya adalah yang terakhir dihembus oleh angin sejuk sisa dari mereka. Nah, kapan waktunya itu? Kalau kita runut secara urutan tanda-tanda kiamat, ya, di mana sekarang kita ada pada masa tanda-tanda kecilnya, bukan tanda-tanda besar. Karena tanda-tanda kecil itu terjadi sudah banyak memang, sedangkan tanda besar itu belum ada. Adapun klaim dari penganut pengikut Muhammad Al-Qasim dikatakan tanda keempat tanda besar kiamat. Oh, ini salah. Dari mana? Nggak ada hadis yang mengatakan Al-Qasim akan menjadi tanda besar kiamat. Tidak ada. Nah, tanda besar kiamat yang disebut dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya secara berurutan ya. Nanti akan ada Al-Mahdi.
Walaupun Al-Mahdi sendiri pun sebenarnya tidak disebut tanda besar Al-Mahdi. Nah, sedangkan Al-Mahdi kapan munculnya? Prediksi-prediksi itu macam-macam. Ada yang mengatakan 2025, ada yang mengatakan 2030. Anggaplah sekarang kalau kita lihat kepada realitas yang ada, ya, sekitaran 2025 sampai 2030. Anggaplah sekitar itu ya. Berarti sekitar 5 tahun lagi lah anggap. Nah, nanti setelah Al-Mahdi muncul, Al-Mahdi memimpin selama 7 tahun. Berarti tambah 7, 12 tahun. Setelah Al-Mahdi memimpin, nanti Nabi Isa juga akan jadi hakimnya. Nah, setelah Nabi Isa jadi hakim, ya sekitaran itu juga 12 tahun, 7 tahunan lah, 7 tahunan sampai 9 tahunan. Apakah berarti 13 tahun berapa 12 tahun tambah 2, sekitar 14 atau 15 tahun yang akan datang. Nah, setelah Nabi Isa memimpin, Nabi Isa meninggal. Al-Mahdi meninggal lebih awal, Nabi Isa meninggal kemudian. Baru setelah itu diganti oleh Al-Qahtani, pemimpin dari Arab Al-Qahtani. Berapa lama? Wallahu a'lam. Sekitaran beberapa tahun, kemudian umat kembali berbuat maksiat. Pelan-pelan melaksanakan perbuatan kesyirikan sampai datang tanda-tanda besar lainnya, yaitu Dajjal sudah turun, Nabi Isa juga turun membunuh Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu nanti akan ada Dabbah, binatang melata yang muncul dari bumi, karena binatang ini datang kepada setiap orang beriman untuk memberi tanda. Sisa-sisa orang beriman dikasih tanda di wajahnya dengan mengatakan anta mu'min, anta mu'min. Berarti mayoritas umat Islam kembali berbuat maksiat, berbuat kesyirikan. Nah, sisa-sisa umat Islam itulah kemudian Allah memunculkan angin merah untuk kemudian mencabut, menghembus mengenai orang-orang beriman yang tersisa, kemudian mencabut nyawanya. Nah, di saat itulah disebut dengan umur umat Islam. Nah, ini berapa tahun? Kita nggak tahu apakah 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun lagi. Wallahu a'lam bishawab. Tidak boleh memastikan secara ta'yin. Kalau prediksi silahkan, tapi kita nggak bisa memastikan. Sedangkan Qasim ini berapa sekarang usianya? Sudah lebih 40 tahun. Sudah hampir mencapai 50 tahun usianya. Nah, kalau umpama dikatakan nanti umur umat Islam yang terakhir, umat Nabi yang terakhir, ini banyak kejanggalan. Kejanggalannya macam-macam. Yang pertama, dari mimpi-mimpi yang saya coba ikuti, mengisyaratkan, memang dia tidak mengaku, tapi dia mengisyaratkan bahwa dia Al-Mahdi. Al-Mahdi itu dibaiat pada usia 40, sekitaran itu, dengan pemikirannya seperti anak-anak, dan dia tidak merasa menjadi pemimpin. Tapi Muhammad Qasim dengan mimpinya, dia menganggap dirinya sudah harus dianggap sebagai pemimpin. Dan usianya sudah 40 lebih, mau 50 tahun, kan tidak masuk di akal. Jadi apa yang dia klaim dalam mimpinya bertentangan dengan hadis Rasul secara usia. Terus Al-Mahdi itu akan meninggal lebih awal daripada Nabi Isa. Setelah memimpin 7 tahun akan meninggal lebih awal, baru nanti Nabi Isa. Setelah Nabi Isa, dalam waktu yang agak tidak terlalu lama akan memimpin Al-Qahtani, pengganti Al-Mahdi. Di situ akan mulai terjadi kerusakan demi kerusakan. Berarti kalau dia klaim sebagai Al-Mahdi, masa umat yang terakhir dari umat Islam? Berarti ini ada kejanggalan. Ada kejanggalan. Kalau dia sebagai umat yang terakhir, berarti dia bukan Al-Mahdi. Tapi kalau dia klaim sebagai Al-Mahdi, berarti dia bukan umat yang terakhir. Bingung kan? Nah, disinilah perlunya kita teliti. Walaupun di antara mimpi-mimpinya ada benarnya, tapi ingat, yang namanya wangsit dari setan, dari jin,
yang masuk lewat mimpi seseorang seringkali banyak terjadi juga. Makanya banyak paranormal, para dukun atau orang-orang indigo yang mereka semuanya dibantu jin, mereka bermimpi, mereka mendapatkan wangsit-wangsit, akan terjadi sesuatu di masa depan, tahun sekian, tanggal sekian. Itu betul kadang terjadi. Betul terjadi. Tapi ingat, itu bukan wahyu, itu bukan mimpi yang benar, tapi wangsit. Cuman kalau melihat kepada Muhammad Al-Qasim ini, mimpinya sangat halus, mengajarkan Islam, menjauhkan dari kesyirikan, gambar-gambar. Nah, itu yang membuat orang-orang tertarik, ya. Banyak umat Islam yang tertarik karena ini, dan insya Allah pada konten selanjutnya akan kita bongkar trik-trik yang dialami oleh Muhammad Al-Qasim. Walaupun saya bukan mengatakan Muhammad Al-Qasim, tapi di balik itu ada aktor. Bisa jadi aktornya adalah bangsa jin yang memang untuk menjadi fitnah bagi umat manusia. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Silakan share. Wassalamualaikum.